Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya ingin membahas satu hal penting yang perlu untuk sama-sama kita pahami terkait dengan bagaimana cara kita memaknai puasa itu sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena pemaknaan yang benar terkait dengan puasa ini akan menciptakan dampak yang luar biasa terkait dengan perubahan di dalam diri kita. Tapi pemaknaan yang salah, keliru, bahkan kita berpuasa tanpa pemaknaan sama sekali, maka puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak mempunyai dampak apa-apa ke dalam diri kita. Saya akan awali dengan ayat terkait dengan puasa yang sudah sangat familiar dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu atau kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ada dua variabel di sini yang perlu sama-sama harus kita pahami. Kenapa variabel ini penting untuk dipahami secara tuntas? Karena kualitas puasa ini bergantung kepada bagaimana cara kita memahami dua variabel ini. Ketika kita salah atau keliru dalam memahami dua variabel ini, maka kualitas puasa kita akan jauh dari harapan. Dan dua variabel ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi satu bagian yang saling bertautan satu sama lain. Ketika kita memahami dua variabel ini secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka pemaknaan puasa kita tidak akan bisa menyentuh hal-hal yang substansial, hanya hal-hal yang sifatnya seremonial. Dan berusaha untuk menjembatani dua variabel ini sehingga menghasilkan kekuatan puasa yang luar biasa. Saya akan mulai membahas mengenai kata siam. Siam berasal dari kata soma, yang artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari sesuatu. Ya, terkait dengan perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Dan menahan diri dari berhubungan badan. Ini adalah makna umum dari kata siam. Sedangkan kata tatakun, yakni bertakwa, itu berasal dari kata ittaqo. Akar kata dari wako yang artinya adalah menjaga, melindungi diri. Dari apa? Dari keburukan dan kejahatan. Jadi puasa yakni menahan diri, tujuannya supaya kita itu terjaga, terlindungi dari apa? Dari keburukan dan kejahatan. Sehingga ada satu rumus yang perlu untuk sama-sama kita pahami di sini. Rumus adalah supaya kita terlindungi, maka X harus diminimalisir, harus dikurangi, harus dihilangkan dengan siam, dengan menahan diri. Kebanyakan kita, X itu adalah makan dan minum, juga berhubungan badan. Ini yang seringkali hanya kita kurangi. Cuma ini yang kita kurangi di dalam kebanyakan puasa-puasa kita. Sehingga puasa tidak memiliki dampak apa-apa selain apa? Lapar dan haus. Padahal X di sini yang dimaksud adalah kembali ke makna dari tatakun tadi. Terlindungi dari keburukan dan kejahatan. Jadi X di sini adalah keburukan dan kejahatan harus diminimalisir dengan jalan menahan diri. Cuma masalahnya adalah yang sering kita urusi adalah terkait dengan bagaimana cara kita menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan. Kita justru seringnya tidak tahan dari bagaimana caranya terhindar dari keburukan. Sehingga tidak jarang orang yang berpuasa masih suka ngomongin orang, masih suka menyakiti orang lain,
masih suka marah-marah, masih suka emosian. Nah, padahal esensi dari siam, esensi dari puasa itu sendiri adalah menahan laju keburukan. Tentu kita bertanya-tanya, kalau itu adalah esensi dari puasa, yakni menahan laju keburukan, tapi kenapa perkara ini menjadi perkara yang sulit di dalam puasa kita? Kita hanya bisa mencegah diri kita untuk tidak makan dan minum, tetapi kesulitan untuk mencegah diri kita dari keburukan dan kejahatan tadi. Nah, sebenarnya ada dua variabel lain yang ini tidak diikut sertakan di dalam puasa-puasa kita. Ini terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada dua variabel lagi, yakni iman dan ihtisaban. Saya yakin kita semua beriman terkait dengan keberadaan Allah Ta'ala. Tapi masalahnya adalah kita tidak benar-benar yakin Allah Ta'ala itu ada. Kita tidak benar-benar yakin Allah Ta'ala itu benar-benar melihat kita. Benar-benar menyadari keberadaan kita. Kita tidak benar-benar yakin. Coba saya permisalkan seperti ini. Di dalam satu lubang, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di lubang itu ada ular kobra yang sangat berbisa. Ketika kita tahu di dalam lubang tersebut ada ular berbisa, apakah kita mau memasukkan tangan kita ke dalam lubang tersebut? Tentu kita tidak akan mau. Nah, permasalahan kita sebenarnya adalah kita karena ketidakyakinan itulah kita seringkali terjebak di dalam dosa yang sama untuk 2, 3, sampai berkali-kali. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar yakin Allah melihat kita. Kita tidak benar-benar yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sangat merusak diri kita. Jadi keyakinan ini menjadi pondasi penting. Supaya apa? Supaya orang bisa terhindar dari yang namanya keburukan dan kejahatan. Jadi puasa itu harus dibarengi juga dengan keyakinan terhadap wujud Allah Ta'ala. Sehingga itu yang akan mulai mengurangi kecenderungan kita kepada keburukan. Nah, yang kedua adalah ihtisaban, yaitu introspeksi diri ya, atau evaluasi diri. Kenapa kebanyakan orang sering dan suka sekali untuk mengulangi keburukan dan kejahatan yang sama? Karena dia tidak pernah mengevaluasi diri. Tidak pernah mengoreksi dirinya bahwa dia salah. Kita tidak benar-benar berani untuk keluar dari keadaan kita yang seolah-olah tidak berdosa. Nah, inilah kesalahannya. Sehingga apa? Sehingga kita secara tidak sadar mengulangi suatu amalan yang sebenarnya itu salah. Nah, di dalam puasa kita harus berani untuk mengoreksi diri kita sekecil apapun itu. Terkait dengan kelemahan-kelemahan kita, terkait dengan keburukan-keburukan kita. Nah, ketika kita gagal untuk menjalani yang namanya introspeksi diri tadi, maka hati dan kalbu kita sudah tidak sensitif lagi terhadap yang namanya dosa dan kejahatan. Nah, itulah kebanyakan orang terjebak di zona nyaman keburukannya dan kejahatannya. Jadi tujuan terbesar dari puasa, yakni la'allakum tattaqun, adalah supaya kita terlindungi dari keburukan itu sendiri. Seolah-olah puasa mengajarkan kepada kita untuk membangun benteng di dalam diri kita, supaya keburukan yang ada di dalam diri kita ini tidak keluar lalu menyakiti orang lain
dan keburukan atau kejahatan orang lain tidak terkena dampaknya kepada diri kita. Nah, mudah-mudahan pemaknaan terkait dengan puasa ini bisa menjadi fondasi awal kita untuk membangun konstruksi ibadah puasa kita selama sebulan penuh nanti.